Halo, Oke, welcome back to FPL Begini bersama gue Gede. dan gue Reza. Kali ini kita mau membahas suatu intermezzo dulu ya. Bener yang santai lah, video-video Iya, santai video-video lah. santai sambil nemanin kalian boker atau sambil makan. Waduh. Nah, di sini kita mau bahas sesuatu ini apa? Transfer yang gagal terjadi atau bisa dibilang nyaris. Dan terjadi. transfer ini transfer besar lah gitu ya. Pokoknya yang kalau transfer ini bakal terjadi itu bakal menggegerkan banget ya. Iya, bener. Oke, tapi sebelum itu gue mau ngasih info ke kalian ya bahwa gue ini lagi main game. Nama gamenya itu adalah MPL Fantasy gitu. Ya, Jadi game ini tuh sama kayak game fantasi lainnya, cuman di sini lo ditantang buat buktiin skill, analisa dan strategi lo dalam nyusun tim sepak bola gitu. oke. Pokoknya sama kayak game Football Manager lainnya lah deh gitu ya. Tapi di sini ada 3 alasan kenapa lo harus main game ini. Gitu. Yang pertama, Alasan pertama kenapa lo harus main game ini karena di game ini tuh ada berbagai liga di dunia. Jadi nggak cuma satu liga, hampir semua liga ada di game MPL Fantasy ini deh. Salah satunya tadi Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan yang nanti bakal bergulir yaitu Olimpiade. Olimpiade pun juga ada. Olimpiade Tokyo 2021 gitu. Ya. Nah, alasan kedua kenapa lo harus main game ini karena hadiah di game ini tuh bisa langsung lo terima ketika match selesai deh gitu. Jadi satu match selesai hadiah bisa langsung lo terima. Jadi nggak perlu nunggu satu turnamen selesai ataupun satu musim. Bener Jadi banget. kalian bisa langsung mencairkan hadiahnya langsung ke GoPay atau link aja nanti. Nah, itu alasan kedua ya. Nah, alasan ketiga kenapa lo harus main game ini karena dengan main game ini tuh nonton bola lo jadi lebih seru gitu. Karena dengan main game ini lo bisa sambil pantau pemain-pemain yang lo pilih di game MPL Fantasy ini gitu. Oke. Pokoknya seru banget lah game ini deh ya. Nah, tadi kan gue singgung soal hadiah deh ya. Nah, hadiah dalam game ini tuh namanya berlian kemenangan yang nilainya itu satu berlian kemenangan adalah Rp200 gitu. Dan bisa lo tuker jadi saldo GoPay atau link aja. Nah, itu yang penting tuh. Jadi ketika match selesai dan lo menang, hadiahnya bisa langsung lo tuker jadi bisa lo cairin jadi saldo GoPay atau link aja gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu cara downloadnya tuh di id.mpl.live/fantasy gitu. Oke, nanti linknya kita taruh di deskripsi di bawah. Box di bawah ya gitu. Jadi kita masuk ke materinya ya. Iya. Materi kali ini kita ingin membahas mengenai transfer yang gagal. Yang kalau misalkan transfer besar yang hampir terjadi tapi gagal gitu ya. Yang mana transfer ini melibatkan pemain-pemain ikonik Bener banget. terhadap klubnya dia gitu. Yang meskipun beberapa diantaranya udah pensiun ya. Pemain pertama di list kita kali ini ada Steven Gerrard yang hampir pindah ke Chelsea ya. Gitu. Itu terjadi di tahun 2004 deh gitu ya. Gerrard nih ikonik banget kan di Liverpool ya, kapten Liverpool. Cuman di tahun 2004 itu dia hampir menandatangani kontrak dengan Chelsea ya. Klub dibilang rival ya, Liverpool ya gitu ya. Kan ini kan dia produk asli Liverpool ya. Benar, produk asli Liverpool. Makanya kayaknya dia dapat protes dari banyak fans protes ya. dari fans Liverpool, makanya di situ mungkin karena itu ya. Kita nggak kebayang sih ngebandingin Gerrard sama Lampard selain di Inggris ya. Kalau misalkan pakai baju Chelsea kayaknya seru, tapi mantep juga tuh ya Gerrard Lampard di bisa Chelsea. invisible mungkin. Cuman aneh aja itu kan ngelihat Gerrard pakai baju biru ya. Iya, atau Lampard pakai baju cadangan. Kan ini ada Gerrard diganti. Kan itu bisa duet. Iya. Oke, tadi yang pertama Gerrard sayang itu nggak terjadi ya, batal transfer. Sayang banget. Oke, sekarang lanjut ke pemain kedua nih yang menurut gua agak mind blown ya kalau misalkan terjadi, yaitu perpindahan Lewandowski ke Blackburn Rovers. Itu Lewandowski masih di klub mana tuh deh ketika itu? Lewandowski itu masih di Les Poznan lah. Bukan di Dortmund, belum, masih jauh. Sebelumnya bahkan. Nah, di sini Lewandowski nggak tahu ya nanti bakal sebagus sekarang atau enggak kalau misalkan jadian tuh ke Blackburn. Karena pada saat itu Blackburn juga bukan tim kacangan ya. Oh iya benar. Istilahnya dia setara ini juga ya. Bersaing juga di Liga Inggris ketika itu. Iya, ketika era Premier League baru mulai kan Blackburn itu kuat banget ya. Maksudnya salah satu yang kuat lah di bursa transfer, makanya berani ngambil siapa. Jadi kalau pemain diincar Blackburn tuh kayak berasa bangga gitu loh. Iya, makanya di sini Blackburn Rovers mengincar Lewandowski pada tahun 2010 ternyata ya. Yang mana dari Les Poznan yang kabarnya Lewandowski sendiri sudah sepakat dan sudah tinggal sedikit lagi menjajal peruntungannya di Inggris. Betul. Namun yang membatalkan transfer ini itu letusan gunung berapi. Waduh. Ini gue gak tahu nih bacanya ya, Eyjafjallajökull lah, gue gak tahu nih nama gunung berapinya ya. Random aja alasan. Iya, karena pembatalan jadwal terbang, pembatalan apa sih? Karena peletusan gunung ini
Jadi ada pembatalan jadwal penerbangan si Lewandowski. Iya, benar-benar. Yang maka akhirnya dia nggak jadi ke sana dan nggak mungkin juga nyetir mobil sendiri, makanya alih-alih dia ke Inggris. Jadi dia lebih ke yang pada saat itu bukan pada saat itu, secara geografis memang lebih dekat ke Jerman, Dortmund. Makanya akhirnya dia tokcer di Dortmund. Iya, alasannya ini banget ya. Karena letusan gunung berapi. Ya seenggaknya entah yang diselamatkan siapa ya, Lewandowski. Ya atau kalaupun ke Inggris bakal keren banget sih tuh kalau Blackburn Lewandowski ke Blackburn-nya. Iya. Cuman kan nggak tahu tadi yang lu bilang kan skillnya Lewandowski bakal kayak sekarang atau enggak kan. Sedangkan Lewandowski kayak sekarang tuh berkat ya didikan bisa dibilang Dortmund lah ya, dia besar di Dortmund ya. Dortmund kan memang mengasah pemain-pemain muda banget ya, maksudnya dari nobody jadi somebody gitu sih. Jadi seseorang lah. Makanya sekarang lanjut ke list ketiga. Oke, tadi yang kedua Lewandowski ke Blackburn ya. Pemain selanjutnya di list kita kali ini yaitu Cristiano Ronaldo yang hampir pindah ke tim kesayangan gede yaitu Arsenal deh. Aduh, iya benar. Betul. Nah, itu terjadi di tahun 2003. Bahkan kabarnya tuh Ronaldo sempat berlatih di Arsenal dan sempat dapat nomor punggung 9. Ronaldo ngikutin ini ya, Nazario Braithwaite. Nah, sayangnya ini batal terjadi karena isunya itu karena bandrol deh. Jadi Arsenal tuh nggak sanggup bayar, padahal di situ Sporting Lisbon cuman ngasih kalau nggak salah 12 juta pounds. Ya mungkin pada saat itu memang masih agak mid-range lah. Harga situ masih agak mid-range lah. Kan kalau sekarang kan memang udah gila banget harga segitu kan. Dan masih ini juga kan masih pemain muda ketika itu Ronaldo. Ya. Nah, makanya gagal terjadi nih. Untungnya nggak terjadi ke Arsenal. Iya, karena gue juga kalau Arsenal dibikin most signing gitu kan, itu banyak banget pemain-pemain yang nyaris gabung ke Arsenal. Bahkan ada Messi, ada Ronaldo, Maradona, Pele. Messi ya? Hah? Bida Messi. Itu juga nolak deh. Nah, itu nolak. Nah, makanya waktu itu sempat ada talk show kan sama salah satu tokoh inilah kayak istilahnya tuh kayak Deddy Corbuzier-nya Inggris lah. Gue lupa namanya gitu. Pokoknya dia fans berat Arsenal, terus dia talk show ke CR, terus memang waktu itu CR membenarkan gitu kan. Membenarkan isu itu ya. Emang waktu itu gue nyaris ke Arsenal gitu. Gue nyaris terus jadi Ronaldo ngomong untungnya nggak jadi gitu. Enggak ya. Akhirnya si ini ngasih jersey Arsenal yang nomor 7 gitu, nomor 7 atas nama ikonik Ronaldo. Iya, Ronaldo. Ya udah gitu aja sih ya. Untung nggak jadi. Kalau jadi juga dia jadi pemain terbaik dunia lebih cepat aja. Oke, itu tadi ya Ronaldo hampir pindah ke Arsenal ya, nyaris terjadi pokoknya. Dan kalau terjadi bakal ini banget sih, nggak tahu deh Arsenal jadi kayak apa. Oke, next list keempat ya, pemain yang kali ini adalah Zinedine Zidane pindah ke Blackburn Rovers lagi ya. Ke Blackburn Rovers lagi itu. Aduh, tadi yang barusan gue omongin Blackburn Rovers lagi. Oke, makanya sempat yang gue bicarain ini gue juga baru tahu ya, ini berkat skrip yang dibikin teman kita ya. Blackburn Rovers memang pada saat era Premier League baru dibuka atau baru dimulai, yaitu kalau nggak salah 92 ya. Iya, 92. Nah, dia sampai 90-an lah itu salah satu tim yang papan atas lah istilahnya ya. Dia ngincer pemain sebenarnya itu langsung pemain-pemain besar. Nah, ketika dia setelah menjuarai kompetisi pada musim 94 dan 95, yaitu Blackburn Rovers pelatihnya yaitu adalah Faza Kerli yaitu berniat ingin mendatangkan Zinedine Zidane dari Bordeaux. Oh, dari Bordeaux ya? Iya, dari Bordeaux. Liga Prancis. Waktu itu dia masih berumur 23 tahun. Nah, si pelatihnya ini memang punya punya selera gitu, punya sense scouting yang bagus gitu. Memang melihat Zidane ada potensi lah ke depannya kayak gimana. Tapi yang soto ini justru adalah pemilik klubnya, yaitu Jack Walker. Dia menilai ngapain kita dapetin Zidane kalau kita ada tim Sherwood gitu loh. Ya oke, tim Sherwood bagus, tapi Zidane cuy gitu loh. Makanya akhirnya bisa dibilang nasib berputar ya. Kita lihat di sini Zidane akhirnya meninggalkan Bordeaux di tahun 96, dia gabung ke tim Juventus ya itu. Nah, dari situlah sejarah udah mulai tertulis ya. Dari Juventus ke Madrid, terus ke timnas, terus pas Piala Dunia nyundul orang. Dan sekarang sampai juara Champions berapa kali sama Madrid. Iya, 3 kali beruntun bersama Madrid. Dan lihat Blackburn sekarang ya kan. Ke divisi berapa ya? Championship. Nah, makanya di sini rada aneh ya kalau misalkan
dengan misalkan si ownernya bilang, si Jack Walker ini bilang oke gitu, sebenarnya beda banget nanti Iya, benar. si Zidane masuk ke Blackburn. Waduh. Waduh, kita nggak kebayang ya, makin kebayang. legend aja Liga Inggris nih, nanti kayak Hall of Fame-nya ada Shearer, ada Henry, ada Zidane di tengah. Next Aubameyang tuh ntar. Wih, Aubameyang. Oke, sekarang list terakhir kayaknya ya. List terakhir di sini tadi Zidane ke Blackburn yang keempat ya. Nah, yang kelima itu list terakhir yaitu Diego Maradona hampir pindah ke Sheffield United dia. Aduh, ini lebih random lagi. Lebih random lagi ya, Maradona ke Sheffield gitu kan. Sheffield United Ya itu baru terjadi di tahun 1978. Ketika itu Sheffield berada di divisi 2 Liga Inggris, Championship ya. Namanya dulu bukan Championship kayaknya. Pokoknya divisi 2 Liga Inggris. Jadi si Sheffield ini mau berusaha menaikkan timnya ke papan atas Liga Inggris, ke divisi atas Liga Inggris. Makanya di sini manajernya yaitu si waktu itu Harry Haslam, dia scouting ke Argentina deh untuk mencari talent-talent bagus lah. Nah di situ dia lihat Diego Maradona yang masih berusia 17 tahun dan terpukau dengan penampilan Maradona lah ibaratnya. Dan si Harry Haslam ini bahkan udah menyiapkan tawaran sebesar 200.000 pound sterling deh ke Maradona. Tapi kenapa transfer ini batal terjadi karena manajemen Sheffield yang menentang keputusan si manajer Harry Haslam ini. Oh, berarti kasus sama kayak tadi lah. Iya benar. Kalau tadi kan iya sama sih. Kalau ini kan mungkin dari direktur klub iya, ya. Kalau gua kan tadi itu dari ini ya. Ownernya. Kalau ini dari manajemen klub, dia keberatan untuk mengeluarkan uang segitu terhadap pemain yang berusia 17 tahun Maradona ini. Oh iya, Maradona. Iya kan, makanya waduh sayang banget tuh kalau terjadi nggak bakal ke Liga Italia mungkin Maradona. Iya, berarti ini sebelum kejadian tangan Tuhan gak sih? Sebelum lah, masih 17 tahun Maradona. Oh iya, kalau misalkan dia kondisinya waktu itu di Sheffield, dia nggak mungkin pakai tangan ya, ya kan? Dia nggak tega lah kan di Inggris gitu, dia mau Oh iya benar kan, lawan Inggris ya benar. Nanti. Iya bener sih, kalau terjadi tuh, kalau sampai terjadi seru banget. Dia tetap hand gitu, cuma selalu pakai tangan gitu, ngaku gitu kan. Nah, Inggris jadi juara ya kan? Oh iya bener. Nah itu makanya tadi hampir terjadi itu Maradona ke Sheffield ya. Cuman aneh aja Sheffield masih di divisi 2 deh gitu. Divisi 2 berarti memang Maradona waktu itu belum terlalu ngangkat ya. Belum masih. Tapi udah beda sama Pele. Kalau Pele umur segitu udah main di Piala Dunia kalau salah kan. Kalau Maradona mungkin masih belum main, belum terkenal ketika itu ya. Iya. Oke, itu aja sih tadi ya, kelima pemain yang gagal transfer ya. Gagal transfer, yang mana beberapa itu bukan beberapa, semuanya nama besar ya. Nama besar. Dan yang disangkut pautkan itu klub-klub yang kalau ibarat FIFA tuh career mode banget, yang random ya, kayak Trippier ke Atletico Madrid. Oke, itu masih random ya, paling random ini. Oke, itu aja kali ya di video kali ini. Tapi kalau menurut kalian ada nih ya nama-nama pemain-pemain yang batal transfer, coba tulis di kolom komentar gitu. Oke. Nama-nama besar. Oke, itu aja deh ya. Di video kali ini jangan lupa subscribe, share dan like. Pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya. Salam olahraga.